selamat sore semuanya teman-teman para pekerja migran Indonesia dimanapun kalian berada. Selamat sore, hari ini hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Kembali lagi bersama saya Mita Aprilia dari PMI Speak Up. Sore hari ini kita akan live bareng bersama Uang Sehat ID membahas tentang investasi saham versus investasi bodong teman-teman. Jadi memang instrumen investasi ini masih terdengar awam ya untuk sebagian orang, terutama untuk para pekerja migran Indonesia, sehingga masih banyak sekali yang terjebak dengan investasi bodong. Nah, sore hari ini kita akan membahas bersama Bapak Dwitya selaku founder dari Uang Sehat ID. Nanti teman-teman kalau ingin bertanya seputar investasi saham atau investasi bodong, bisa langsung bertanya di drop komentar ya teman-teman. Oke, saya pin dulu ya sebelum saya invite Pak Dwityanya. Oke, selamat sore teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih. Oke, mohon maaf apabila ada suara-suara ya, karena saya juga lagi di luar. Teman-teman bisa terdengar jelas nggak suara saya? Oke, kita akan langsung. Oke, kita masih menunggu sebentar ya, menunggu Pak Dwityanya join. Halo, selamat sore. Ya, ini suasananya beda karena saya nggak di dalam rumah. Saya lagi di luar, tapi cahayanya mungkin agak redup-redup sedikit. Tidak apa-apa ya teman-teman, karena sulit nih. Oke, kita masih menunggu Pak Dwitya ya. Buat teman-teman yang mau bercerita seputar investasi bodong, atau teman-teman pernah nih ngalamin yang namanya investasi bodong, teman-teman bisa juga bercerita ya di kolom komentar supaya nanti bisa mendapatkan tanggapan dari Pak Dwityanya langsung. Oke, Pak Dwitya sudah hadir, jadi kita langsung invite saja ya teman-teman. Oke, baik. Ya. Halo. Oke. Halo, selamat sore Pak Dwitya. Sore Mbak Meta. Jelas ya suara saya? Suara Bapak jelas, suara saya jelas Pak. Oke, jelas. Oke, oh lagi di luar ya? Oke, ya. Ini mohon maaf ya Pak, saya pakai masker karena saya lagi Santai di aja. luar rumah. Oh ya, udah mulai ini ya. Kalau taman-taman udah banyak yang olahraga kan, udah mulai rame ya di luar ya. Iya. Bapak Pak Dwitya Siap. bisa melihat ya. Oke, Pak Mm-mm. Dwitya, sebelum kita ngobrol nih ya, saya Oke ingin ya. mengucapkan terima kasih atas Ya, waktu yang sudah mau menjadi narasumber di PMI Speak Up Pak Dwitya. siap. Nah Pak Ya, Dwitya, saya loh yang makasih. iya, silakan Pak Dwitya memperkenalkan apa sih itu Uang Sehat ID Pak Dwitya kepada audiens sore hari ini. Silakan Pak. Ya. Oke, selamat sore rekan-rekan PMI ya, dimanapun berada. Mungkin ada yang sekarang sore, ada yang pagi, siang, sore gitu ya, malam bahkan nanti entah kapan disimaknya, nanti kan di save juga katanya IGTV-nya. Nah, saya dari Uang Sehat ID, ini pada dasarnya adalah untuk platform edukasi keuangan dari yang paling dasar hingga advance. Nah, di sini kita tawarkan untuk teman-teman PMI bahwa kemarin ada isu tentang investasi bodong ya. Jadi saya tawarkan untuk ngambil topik ini. Sebenarnya topiknya kan sudah cukup lama terkait ini, bahkan dulu kala juga sudah ada. Tapi mekanismenya ini sangat cepat perubahannya, dan kadang-kadang kita juga bingung apakah ini beneran atau bodong. Nah, itu yang kadang-kadang sulit dibedakan. Nah, di sini mungkin kita salah satunya mulai sama-sama untuk coba berpikir kritis, bahkan terutama untuk mendorong literasi keuangan yang lebih baik ya dari setiap masyarakat di Indonesia. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, Dwitya, Uang Sehat ID sejak kapan nih Pak didirikan?
Uang Sehat ID sudah dari 2016, tapi kita baru mulai aktivasi lagi untuk sesi-sesi seperti ini, sesi ngobrol online dan juga sesi di Spotify, YouTube itu kita baru di 2020. Jadi sempat ada gap di sana 2016, 2018 sampai 2018 itu sempat on off. Dari kemudian kita activate lagi di 2020. Jadi semoga aja ini aktif sekarang dan terus menerus bisa apa istilahnya mengedukasi secara continue ya untuk rekan-rekan semua. Amin. Oke. Nah, teman-teman bisa follow Instagram Uang Sehat ID juga untuk Ya. edukasi keuangan lebih banyak lagi bersama Pak Dwitya. Baik Pak, tema kita hari ini adalah investasi saham dan investasi bodong. Mm-mm. Yang sebenarnya investasi bodong ini juga sudah bisa terdetek ya Pak, tapi masih saja nih Pak Mm. ada yang terjebak di dalam investasi bodong itu Ya. sendiri. Apa sih Pak Oh, langkah yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa benar-benar secara detail memahami, oh ini nih investasi bodong. ya. Ya, itu dia. Kadang-kadang mungkin yang halo, Ya, halo masuk Pak. ya suaranya? Oke. Oh, tadi sempat hilang. Ya. Oke, sebenarnya tadi sebenarnya dibilang sebenarnya sudah bisa ada kalanya kita yang sudah sering baca atau sering tahu tentang investasi atau keuangan itu kadang-kadang sudah secara otomatis punya literasi yang baik. Tapi tidak semua seperti kita loh, Mbak. Itu Benar. kadang-kadang yang harus diperhatikan bahwa saat mereka mendapatkan tawaran seperti itu, bahkan sekarang bentuknya macam-macam kan, dari yang aplikasi lah sekarang kan mudah ya, aplikasi itu gampang lah kalau misalnya kita bisa bilang gampang di gadget Android gitu ya, masuk jualan aplikasi, sorry istilahnya masuk ke marketplace-nya Android itu gampang. Jadi jangan kira bahwa semua yang di marketplace itu bagus apa istilahnya valid gitu ya, belum tentu gitu ya, atau misalnya di tempat Oke. jual beli gitu atau Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya itu belum tentu semuanya valid, apalagi Facebook, IG gitu, jangan 100% percaya gitu. Nah, mekanismenya gimana? Sebenarnya OJK itu punya 8 kriteria ya untuk melihat bahwa investasi ini bodong atau tidak. Nah, itu bisa nanti di checklistnya dari imbal hasilnya yang luar biasa, jadi 20% sehari, 15%, bahkan sekarang karena mereka tahu bahwa 20% sehari itu udah atau sebulan udah ketahuan nih, jadi mereka turunkan 5% sebulan atau seminggu gitu. Jadi sudah mulai cerdas juga. Jadi kita literasi keuangan kita meningkat, cara mereka untuk menipu pun semakin meningkat juga. Nah, disitulah yang harus kita pelajari. Makanya penting adanya apa istilahnya ya, pendapat. Jadi sebelum menentukan keputusan investasi apapun, tanyakan kepada paling tidak orang terdekat dulu. Paling tidak orang terdekat dulu. Biasakan seperti itu. Jadi kadang-kadang entah di keluarga, jadi kita juga barusan punya pos baru bahwa di keuangan itu kalau misalnya sebaiknya dirembuk gitu. Jadi entah dengan siapa, orang terdekat, ataupun misalnya kalau suami istri, atau misalnya bahkan dengan anak, ataupun dengan orang tua, ataupun kalau misalnya punya perencana keuangan atau orang yang dipercaya secara pribadi, itu bisa ditanyakan langsung. Nah, itulah mekanisme yang harus dilakukan, dibiasakan seperti itu. Kadang-kadang kita kalau ngomongin menyangkut uang, bahkan mungkin dengan pasangan sendiri itu masih agak-agak apa ya, istilah kalau bahasa Jawa mungkin pakeuh atau apa, atau nggak enakan. Nah, itu sebaiknya dihilangkan. Jadi kita mulai coba untuk biasakan nih tanya pendapat kedua. Misalnya anggap aja analogikan gini, kita sakit gitu ya, kita di dokter A bilang sakit, divonis misalnya sakit apa gitu ya, kadang-kadang kan kita pengen lihat ke dokter lain. Nah, itu kadang-kadang kita perlu seperti itu, mekanisme seperti itu yang istilahnya dari behavior kita harus dibiasakan seperti itu, terutama yang meragukan banget. Nah, jangankan investasi bodong, investasi beneran aja, investasi saham gitu ya, tetap keputusannya itu harus ini loh, harus apa Mantap. istilahnya, nggak harus mantang gitu, nggak boleh kayak, oh saya pokoknya saya ada duit nih, saya mau beli saham yang katanya katanya Nah, itu yang bahaya gitu mungkin Pak, secara singkatnya. ini siapa yang masih menjadi tradisi nih orang Indonesia ya yang Mm, 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 mudah sekali untuk luluh dengan katanya seperti itu. bener Nah, bener banget. kemudian nih Pak, antara investasi saham dan investasi bodong ini kan sebenarnya kita sudah mudah untuk membedakan ya Pak. Tapi kenapa sih Ya, Pak daya tarik itu lebih memikat investasi yang bodong nih dibandingkan investasi saham atau investasi yang memang sudah diakui oleh negara? iya, iya, iya. Mungkin
untungnya sekarang itu sudah semua online ya, kita dipaksa untuk online semua ya. Jadi pembukaan rekening investasi atau rekening saham pun sekarang sangat mudah, semua bisa via online asal kita punya dokumen yang lengkap gitu ya, semacam KTP dan lain sebagainya itu. Bahkan sekarang semakin bahkan bisa jauh lebih mudah lagi dari sekarang. Sekarang udah bisa online, tapi bahkan nanti ke depan KTP aja udah cukup. Nah, bisa seperti itu nanti kalau mekanismenya sudah diperbaiki lagi gitu ya, kita improve lah terus, dari pemerintah kita push juga. Lalu pada dasarnya kita harus tahu bahwa investasi itu adalah risiko. Ada risiko di sana, bukan hanya ada mendapatkan sesuatu atau mendapatkan return di sana, bukan mendapatkan imbal hasil saja, tapi ada risikonya juga. Bahkan saham pun begitu. Nah, tapi bedanya di investasi bodong adalah dia tidak punya mekanisme istilahnya underlying, istilahnya dia tidak punya dia menjual angan-angan gitu, dia menjual mimpi gitu ya. Sedangkan di saham kita punya tahu, misalnya contoh saham Unilever, contoh saham Astra, kita tahu bahwa mereka beroperasi, bisnisnya beroperasi. Nah, itu yang membedakan, jadi harus diketahui. Tapi kadang ada yang saya temukan beberapa tahun lalu ya, itu ada mereka bilangnya itu bagian dari perusahaan besar gitu, bagian dari perusahaan besar karena namanya mirip. Anggaplah bank X gitu ya, ada itu sentralnya gitu, bank sentral ini kan gitu. Nah, itu ada namanya mirip. Jadi kadang-kadang itu yang sangat tricky di sana. Jadi sekali lagi coba tanya, diskusi dengan orang terdekat yang kalian percaya, siapapun gitu ya, nanti bisa akan mendapatkan pendapat lain gitu loh. Jadi jangan apa istilah ego bahwa saya pokoknya itu kadang-kadang kita mereka tuh sudah punya mekanisme untuk nggak ngerti juga ya mereka caranya gimana, mungkin membrainwash atau dan sebagainya. Kadang-kadang kita kan kita butuh uang, butuh tambahan untuk hari tua misalnya seperti itu, dan datang nih tawaran-tawaran seperti itu. Kadang-kadang nggak tahu gitu ya, mungkin makanya perlunya sebelum misalnya mentransfer sesuatu itu pastikan yakinkan dulu bahwa ini yang mau saya lakukan gitu, dan diskusikan dengan orang yang dipercaya gitu sih Pak, yang terdekat. Benar. Jadi memang sebenarnya harus kitanya sendiri ya Pak, lebih kritis untuk menilai investasi bodong, dan apabila kita ingin melakukan investasi, kita harus juga menelaah nih, baik itu resikonya, keuntungannya, dan lain sebagainya. Tapi tetap saja ya Pak, investasi bodong ini menurut saya walaupun teknologi semakin maju, tapi makin lebih marak juga investasi bodong beredar. Semakin marak. Menawarkan dengan return yang luar biasa. Sebenarnya dari situ kita bisa melihat bahwa return yang mereka kasih itu tidak masuk akal. Benar. Nah, kalau untuk return sendiri nih Pak, antara di investasi saham sebenarnya memang cukup menguntungkan atau ada resiko yang mungkin bisa merugikan kita nih Pak sebagai investor? Ya, ini aja, kalau investor itu kalau kita mikirnya jangka panjang ya, kalau ngomong investor ya. Saya sempat cek juga di PMI, pernah ngobrol dengan Pak Niki Hogan ya. Kita juga sempat berapa minggu yang lalu, 2 minggu, 3 minggu yang lalu kita ngobrol dengan Pak Niki Hogan. Pada dasarnya kita kalau ngomongin jangka panjang itu kita nyarinya itu bukan kenaikan harga sahamnya. Nggak usah dilihat deh setiap hari gitu, bisa dibilang kayak gitu. Jadi kita intinya rutin aja, rutin invest. Misalnya sebulan punya berapa persen dari gaji, 30 boleh, 20 boleh, berapapun itu, anggaplah itu sebagai simpanan hari tua gitu, untuk 20, 30, 40 tahun ke depan. Nah, sama halnya dengan mungkin kalau kayak sepertinya wajib ya untuk rekan-rekan PMI untuk dipotong BPJS tenaga kerjanya, wajib sepertinya ya. Untuk sekarang BPJS TK itu kan memotong kira-kira 3-5%. Nah, itu anggap aja kita punya tambahan juga lah di situ. Selain punya BPJS tenaga kerja juga punya untuk investasi saham gitu. Anggap aja sama dengan itu. Konsisten aja. Berapa persen atau misalnya berapa yang kita alokasikan untuk ke sana setiap bulannya. Nah, kalau sudah konsisten, nanti kita berharap perusahaan membagikan dividen. Yang namanya dividen kan kadang-kadang tiap 6 bulan, tiap setahun. Nah, dari situlah kita memperoleh imbal hasilnya istilahnya. Biarpun kecil, misalnya 3% atau 5% dari modal kita, yang intinya kita dapat sesuatu dari investasi. Menyandarkan bahwa perusahaan ini masih beroperasi loh, tapi biasanya saya sarankan untuk mengevaluasi dalam setahun atau 6 bulan sekali, melakukan evaluasi bahwa apakah saham ini
berpotensi masih bagus untuk ke depan, atau kita mau ganti nih, kita switch ke saham yang lain, atau kita nambah investasi, misalnya sebelumnya 2 saham gitu ya, biar gampang monitornya kan, nanti nambah lagi 3 saham di tahun berikutnya. Nah, jadi bertahap aja. Intinya carilah perusahaan yang terbaik di industrinya, cari perusahaan yang familiar gitu ya, itu yang paling mudah untuk di awal. Lalu nanti secara pengetahuan, secara knowledge, setelah join di saham itu harusnya istilah baca-baca banyak kan, nanti akan atau ikut-ikut yang seperti ini, webinar dan lain sebagainya, live IG, ini akan semakin meningkat lagi kemampuannya, dan nanti bisa pilih-pilih saham yang kira-kira growth, istilahnya growth stock atau yang berkembang, itu juga bisa lebih cepat lagi, bisa mungkin 20% setahun, 30% setahun, bahkan di era COVID kayak gini ada juga beberapa saham yang naik 20% setahun, kayak seperti Kalbe Farma kemarin kan sempat 25% sehari, 25%, bahkan bisa seperti itu. Luar biasa banget itu kan kalau sudah oke gitu, mindsetnya juga bagus kan, dan jangka panjang ya tentunya ya, kita lihatnya jangka panjang. Nah, itu kan juga pasti akan luar biasa gitu ya. Gitu sih, Mbak. Benar banget nih teman-teman, kita dapat arahan baru nih ya, ilmu baru dari Pak Dwight ya. Memang ibaratnya kalau soal return itu apapun investasi sebenarnya ada returnnya ya Pak, dan ada juga resiko. Balik lagi kembali ke diri kita, bagaimana caranya menyikapi resiko dan keuntungan itu supaya bisa menjadi investasi di masa depan. Baik Pak, ini saya juga mau cerita seputar deposito sih ya Pak. Ini memang keluhan dari orang-orang yang sudah cerita sama saya ya Pak Dwight ya. Jadi kalau menurut Bapak, sistem koperasi nih Pak, yang mungkin marak juga di desa saya, itu koperasi kita sistem deposito. Tetapi ternyata banyak nih Pak koperasi yang tidak bertanggung jawab, atau mereka pilot, kemudian dana investor itu tidak bisa cair Pak. Padahal nominalnya udah cukup dikatakan banyak, hampir ada yang ratusan juta. Itu bagaimana sih Pak? Apakah koperasi ini bila nasabahnya melaporkan, OJK ikut campur tangan atau langsung ke pihak yang berwajib Pak? Nah ini kan kita barusan post tadi ya tentang Jiwasraya ya. Tapi kan kalau untuk Jiwasraya kan update terakhir itu ya, katanya pemerintah sih bakal bail-in istilahnya, bakal menyelamatkan dengan dana suntikan 20 triliun karena Jiwasraya kan BUMN gitu. Nah itu terakhir sih saya baca seperti itu. Nah koperasi siapa yang mau menyuntikkan dana itu kemana itu dana dibawa oleh yang pengelola. Nah ini saya dengar juga nggak nyampe tahun lalu. Ini saya dengar bulan Juni kemarin di kampung saya kebetulan, sama banyak yang bicarakan ke koperasi yang pelit, terus dicari orangnya hilang, tak kemana hilang nggak tahu. Nah itu jadi koperasi simpan pinjam itu pada dasarnya diinisiasi, konsep koperasi diinisiasi oleh Bung Hatta, salah satu founding father kita, itu niatnya sangat baik sekali. Sayangnya manusia-manusia yang menjalankan ada yang berupaya untuk berbuat tidak baik. Nah itu jadi tidak bisa kita mengeneralisir semua koperasi seperti itu. Tapi ada koperasi yang memang seperti itu, diakui digunakan seperti itu. Jadi bahkan di Omnibus Law yang baru itu 3 orang saja bisa membentuk koperasi. Nah, itu juga harus hati-hati. Kalau niatnya tidak baik, bahkan bentuknya apapun bahkan tidak baik terus kan gitu intinya. Bentuknya apapun lah. Itu niatnya kalau udah nggak baik itu bakal jelek gitu. Nah, kalau kita ngomongin spesifik koperasi deh, kemana ngelapornya? Bisa ke OJK, tapi mereka sepertinya tidak izin OJK gitu ya. Kemungkinan besar loh kalau seperti itu, tapi bisa jadi ada izinnya juga. Tapi kalau seperti itu keberwajib sih lebih baik. Jadi orangnya dicari, diciduk aja tuh, terus diinterogasi tuh duit kemana, disuruh secara perdata mengganti dana nasabah yang hilang. Paling tidak minimal, misalnya nih di koperasi kan dibilang deposito berapa persen per bulan per tahun berapa persen, paling tidak pokoknya deh balik, itu deh paling nggak pokoknya balik, nggak usah deh bunga-bunganya. Nah itu yang minimal kayak gitu deh kesepakatannya, ya paling ujung-ujungnya diselesaikan secara kekeluargaan sih yang seperti ini. Tapi kalau misalnya ada misalnya orangnya benar-benar hilang gitu ya boleh dicari di ranah hukum aja gitu, karena hukum aja, apa yang dipunyain tuh orang miskinkan aja tuh orang gitu semaksimal mungkin gitu. Nah ya gitu ya, niatnya dia sudah tidak baik kan gitu. Nah paling tidak pokoknya balik, misalnya naruh duit
4 juta di sana atau 40 juta gitu, sorry, 40 juta di sana. Ya paling nggak 40 juta ya balik deh. Kita taruh di saham Astra gitu apa Unilever gitu ya. Iya. Paling nggak kan udah punya pengalaman deh. Anggap itu bisa dibilang pengalaman investasi bodong sih yang seperti itu. Nah itu masing-masing marak banget sih di desa. Saya nggak tahu gimana caranya. Tapi mungkin edukasi juga untuk para yang pengelola koperasi. Kalau misalnya belum yakin bisa memutar uang, jangan dulu mulai buka koperasi gitu ya. Kalau misalnya yakin bahwa koperasi simpan pinjamnya akan berjalan gitu ya dengan baik, pengelolaan dananya sudah bagus, bahkan koperasi simpan pinjam kan bisa punya usaha, misalnya bisa dialihkan untuk usaha apa. Jadi kadang-kadang koperasi itu tidak punya usaha, itu yang sulitnya. Jadi saat dia meminjamkan uang, dia kan harus ada yang menyimpan juga. Masa semuanya minjem nggak ada yang naruh duit, sama kayak bank masa semuanya minjem uang nggak ada yang naruh duit. Nah itu yang kadang-kadang sulit dipahami oleh mereka gitu ya. Ya emang kelihatannya enak di depan, tapi kadang-kadang saat sudah habis nih dana, sisa yang minjem aja, ya kan nggak bisa dibalikin akhirnya kayak gitu. Ya itulah yang akhirnya dilema juga sih, tapi ya memang itu kenyataannya. Tapi koperasi yang bagus ada juga, ada yang IPO juga anak usahanya. Kalau tahu yang Kospin Jasa itu, Kospin Jasa kan salah satunya ada yang IPO perusahaannya. Nah, anak usahanya ada yang IPO. Nah, itu juga salah satu contoh yang bagus sih untuk bahwa koperasi juga ada yang oke loh gitu, buka semua seperti itu. Tapi kadang-kadang, sorry itu sih ya, kadang-kadang saudara gitu di koperasi ini, kadang-kadang kita percaya, kita taruh uang di sana, ya gimana ya, gimana pakewo gitu ya, kan nggak enakan gitu. Ya itu yang bahaya sih kadang-kadang. Makanya jangan percaya siapapun ya istilahnya. Tapi bukan jangan percaya siapapun, jangan percaya siapapun yang punya niat buruk gitu. Carilah orang-orang yang independen gitu. Bahkan profesi kami di perencanaan keuangan itu juga ada yang seperti itu. Mungkin pernah dengar kasus kemarin ya, itu perencanaan keuangan yang itulah gitu, yang followernya banyak banget gitu. Nah, itu gila itu. Maksudnya itu sayang banget. Buat shock bener sih Pak. Iya, shock banget kan. Saya pun sendiri termasuk yang pernah kontak dengan beliau, dan beliau orangnya mindsetnya bagus gitu. Tapi ya kesandung di sana ya sudahlah. Gitu. Tapi ya memang ada seperti itu. Intinya misalnya saya bisa kasih tahu misalnya secara perencanaan keuangan, tapi hanya sebatas istilahnya merekomendasikan, ini tuh bukan bodong loh, ini tuh bodong, misalnya seperti itu. Jadi bahkan merekomendasikan saham pun saya sangat terbatas gitu. Mungkin saham-saham ya, kalau misalnya, makanya saya punya program yang namanya, kami punya program di Uang Sehat ID itu namanya investasi sesuai karaktermu. Jadi Anda akan dibuat nyaman dengan investasi itu, bukan istilah was-was gitu ya. Jadi dengan investasi saham, dengan reksadana yang sesuai. Jadi misalnya yang punya preferensi bahwa saya percaya dengan saham-saham atau produk syariah, jadi saya akan arahkan untuk produk-produk ini loh yang kira-kira cocok untuk kamu. Jadi bahkan reksadana pun saya nggak berani rekomendasi macam-macam. Mungkin yang aman itu adalah, bisa dibilang aman adalah reksadana ETF sekarang. Mungkin belum banyak yang diskusi, tapi kalau yang ETF itu relatif aman dibandingkan banyak manajer investasi sekarang yang beredar, tapi kadang-kadang sulit untuk menentukan, kita milih yang mana, bingung sendiri gitu. Nah, tapi bagusnya sih menjadi manajer investasi sendiri. Jadi kita yang menentukan mau beli saham apa, kita mau taruh di emas sebagian, kita mau taruh di obligasi sebagian. Nah itu enak, mending saya tuh mengedukasi untuk itu sih. Jadi manajer investasi keluarga sendiri. Jadi ada diskusi di sana, jadi ada keputusan bersama keluarga. Itu yang semoga bisa menjadi solusi untuk menghindari hal-hal yang kayak gini loh, yang bodong lah, yang investasi suaminya tahu, istrinya nggak tahu. Itu sering tuh saya dengar yang kayak gitu-gitu. Ya, itu sih dulu. Itu mungkin Mbak. Jadi memang kalau koperasi itu memang sebenarnya lebih rawan juga, cuman memang ada beberapa koperasi yang bertanggung jawab. Karena memang koperasi itu kan jadi perorangan ya Pak. Bukan seperti kayak perusahaan yang bisa investor bisa masuk, karena mereka menurut saya mengandalkan orang yang nanam modal nih di kita, atau dengan deposito yang cukup jangka panjang. Menurut saya karena mungkin problemanya adalah uang itu yang diputar, jadi kemudian dengan manajemen keuangan yang kurang baik, akhirnya investor itulah yang menjadi korban. Ya, keuangan yang kurang baik dan greedy-nya itu. Kadang-kadang yang ngelola, yang megang duit koperasi itu kadang-kadang ya masuk kantong atau sebagian, nggak ngerti deh saya. Godaan kita duit dia ya kan, bukan uang banyak, secara gampang, ini kayak dilema juga ya. Nah, iya, duit orang padahal. Iya.
Nah, Pak Dwitya, selama Hmm. oke, kita bicara tentang Jiwasraya tadi ya, Pak, yang sempat ada yang Ya, bertanya boleh, tentang boleh. Jiwasraya lagi. Hmm. Itu sebenarnya seperti apa sih Pak polemiknya? Karena kebetulan berita yang saya baca, pemerintah Indonesia juga menyuntikkan dana lagi nih yang untuk Hmm. Jiwasraya, sedangkan yang kita Hmm. tahu memang nominalnya nggak sedikit banget, Pak. Gimana nih Hmm. Pak prospek untuk investasi di Jiwasraya menurut Pak Dwitya? Hmm. Masih bisa ya sekarang masuk di Jiwasraya ya. Sebenarnya masih di off dulu. Jadi sejauh yang saya tahu ya, ini sejauh yang saya tahu sih update terakhir itu gitu. Jadi bailout berikutnya itu sekitar 20-an triliun karena meskipun itu banyak pro kontra juga karena sekarang kan sedang Covid, kenapa fokus ke sana, tapi padahal di sana itu 90% pemegangnya adalah pensiunan. Nah, itu yang apa istilahnya yang sangat disayangkan gitu ya. Kenapa uang pensiunan dipakai ya untuk investasi berisiko istilahnya quote and quote investasi berisiko ya memang beli saham. Memang dia beli saham tapi kong kali kong dengan adalah si orang itulah yang ada sahamnya masih ada tuh di bursa tapi nggak bisa dibeli. Si BTJ itu namanya. Nah, jadi nanti bisa dicari deh itu. Jadi kong kali kong lah istilahnya kalau Jiwasraya itu. Dan memang itu sudah terjadi lama dan kenapa baru sekarang ketahuan? Nah, itu nggak tahu apakah dulu ditutup-tutupi atau dikasih kesempatan. Jadi kan kalau perusahaan kan dicoba dulu secara perdata nih. Dicoba dulu secara perdata. Kalau misalnya uangnya berhasil terkumpul kan nggak perlu blow up seperti ini gitu. Jadi biarkanlah menjadi masalahnya perusahaan kan gitu. Apalagi Jiwasraya kan bukan publik. Jadi dia nggak punya kewajiban untuk publish laporan keuangan. Nah itu yang bahaya juga. Makanya sekarang di era Erick Thohir ini beliau juga pengen semua kalau bisa tuh TBK semua supaya atau paling tidak kalau tidak TBK tetap nerbitin laporan keuangan rutin gitu. Jadi masyarakat Benar-benar. bisa lihat nih bahkan soalnya kan duit-duit rakyat juga, duit-duit masyarakat juga. Nah, itu yang harus dilihat bahwa kurang transparansi intinya ya, kurang transparan dan juga kenapa naruh investasi yang berisiko padahal dia tahu untuk dana pensiun gitu 90% loh itu sayang banget. Nah yang masalah adalah saya nggak tahu update-nya ya apakah itu termasuk returnnya atau returnnya kayaknya kemarin diturunin deh returnnya yang dulu 12% jadi 5% apa 6%. Jadi diturunin jadi nggak terlalu tinggi dulu awalnya kan sekitar 37T gitu. Nah sekarang diturunin nih jadi nggak sebesar itu karena ada dua investor juga di Jiwasraya. Satu yang memang benar-benar nggak tahu apa-apa, yang benar-benar kecele gitu. Sudah ada yang ditelepon kan, by phone yang ada dari orang Korea itu yang invest di Jiwasraya juga dari orang Korea yang tinggal kerja di Indonesia tuh yang ada yang kasus seperti itu kan. Nah ada ya, mereka dia nggak tahu dia cuma by phone aja. Ya udah boleh deh saya invest di kan katanya punya pemerintah. Mereka mikirnya aman. Nah, ada yang seperti itu, tapi ada juga yang tahu dan dia istilahnya greedy gitu ya. Karena oh gede nih 12%. Nah, gitu. Jadi boleh deh saya di sini. Tapi sebenarnya kalau konsepnya itu adalah dana pensiun, kan ada dana pensiun ya, dana pensiun sebagai konsepnya nih, konsepnya si reksadana ini untuk dana pensiun. Nah, itu kan harusnya tidak boleh menyanyikan fixed income gitu ya, fixed income 12%, berapa persen, nah, itu kan nggak boleh. Yang boleh itu kan tergantung resiko yang ada gitu ya, apalagi reksadana. Reksadana kan kita nggak tahu, kadang-kadang per bulan setiap tahun ini 20%, besok bisa 5% kan gitu. Nah, tapi memang itu full adalah kesalahan sudah dihukum juga sih orang-orangnya. Bahkan ada direktur keuangan ya seumur hidup itu di penjara. Tapi kan tidak bisa berhenti di sana. Nah, harus Iya, ada benar. harus ada duitnya harus balik. Paling tidak tadi saya bilang kalau misalnya koperasi paling nggak pokoknya dia balik. Ini paling nggak nih kalau pokoknya sih kayaknya enggak sih. Mungkin paling nggak minimal lah sesuai inflasi gitu. 5%, 6% setahun. Mungkin mekanismenya sepertinya Pak Erick Thohir berpikir seperti itu. Ya muter otak juga sih pemerintah sebenarnya kan Iya, benar. ini kesalahan lama yang dilakukan oleh oknum-oknum. Saya berharap sih oknum-oknum yang di penjara itu di blow up dan dimiskinkan sih orang-orangnya. Iya, tapi setuju nih nggak saya, Pak. mekanisme mekanisme kita kan nggak bisa sesimpel itu. Tapi ya Iya. ya semoga aja ada update lah. Orang-orang itu ya kadang-kadang di penjara 20 tahun ya mereka masih banyak duitnya gitu loh. Masih foto-foto sama mobil Porsche gitu. Itu kan kemarin saya lihat Sama sepeda postingannya itu salah Brompton. satunya. Ya jadi ya kayak gitu lah. Eh, Ini gitu. jadi perhatian publik juga sih sebenarnya ya kan Iya karena sih. Iya yang kita sih. tahu Jiwasraya itu kan badan usaha milik negara ya Pak yang seharusnya memang Ya. lebih terbuka lah kepada publik
tentang return ataupun tentang pembukuan keuangan seperti itu. Memang harus menjadi apa ya, kita juga sebenarnya harus turut andil dengan BUMN yang memang sahamnya kita milikin atau asuransi yang kita gunakan seperti itu. Ya, betul. Oke Pak, ini ada tanggapan dari Aceljo. Investasi saham kondisi begini bagus? Mana menurut Pak Dwityen? Sering sekali ada pertanyaan seperti ini. Sebenarnya ini adalah ada banyak yang bilang kondisi krisis, kita bisa bilang krisis ya, karena kemarin sempat turun agak dalam ya, meskipun sekarang udah mulai naik. Sebenarnya kalau di Aceljo ya, sebenarnya kemarin paling bagus itu kemarin yang 4 ribuan tuh, bulan apa ya? Bulan April ya, kalau nggak salah April tuh paling bagus tuh. Kalau bisa beli di sana tuh oke. Tapi kalau misalnya ada duitnya sekarang ya dimulai sekarang aja. Tapi belinya saham-saham yang apa istilahnya apa ya, yang bisa survive lah dalam kondisi COVID. Ada beberapa indikator, salah satunya ya kita bisa lihat laporan keuangan terakhir, penurunannya berapa persen sih? Turun semua pasti turun sih. Ada beberapa saham tuh yang cuma turun 5%. Net profitnya, nah itu kan masih oke lah kalau untuk kondisi kayak gini. Tapi kalau udah yang turunnya gede itu profitnya mungkin nanti dulu deh gitu. Nanti soalnya perusahaan itu kan kita percaya bahwa tergantung dari kondisi fundamental perusahaannya. Kalau kondisi fundamentalnya bagus, perusahaannya akan bagus. Kalau kondisi fundamentalnya kurang bagus, maka dia akan turun sahamnya. Jadi intinya kita coba cari saham yang tidak secara fundamental, secara bisnis gitu bilanglah tidak terlalu terpengaruh terhadap pandemi. Itu listnya ada sih, saya sempat post juga beberapa. Dan juga ada cara juga beberapa cara yang bisa digunakan untuk melihat itu. Yang kalau misalnya belum buta sama sekali tentang investasi ya pilihlah investasi yang familiar, saham familiar gitu ya. Itu yang paling mudah sih itu. Oke, jadi memang harus dilihat naiknya di angka berapa, turunnya di angka berapa. Itu juga menjadi PR buat calon investor ataupun para investor. Gitu. Yap, belajar terus. Ini kemudian ada dari b.healthy.di. Selamat sore, izin tanya Pak, kalau ditanya jangka waktu bagaimana menentukan investasi jangka pendek dan jangka panjang? Apakah ada perhitungan khusus? Terima kasih. Monggo Pak. Jangka pendek, jangka panjang ya. Jangka pendek itu berapa dulu? Soalnya kadang-kadang harian kan bisa. Soalnya kita kalau di saham juga kan bisa harian. Day trade juga bisa. Kalau misalnya memang full time di rumah aja gitu ya. Kalau misalnya bisa juga harian itu jangka pendeknya sih gitu. Kalau jangka panjang ya tentu kita tanya diri kita sendiri bahwa tujuan keuangan kita apa. Misalnya jangka panjangnya mau sekolah anak, mungkin kalau untuk hari tua bisa jadi kan gitu. Nah itu jangka panjangnya. Kalau jangka panjang ya jelas kita harus investasi yang pasti-pasti gitu ya. Yang untuk saham terutama carilah saham-saham yang bisa dibilang apa ya istilahnya. Saya tidak bilang blue chip pasti naik gitu ya. Tapi nggak paling tidak blue chip punya aset yang besar dan dia bisa relatif lebih tahan terhadap kondisi-kondisi krisis seperti ini. Nah itu relatif seperti itu. Nah tapi banyak yang salah sangka bahwa saham blue chip adalah saham LQ45 kalau yang udah mulai belajar saham ya. LQ45 belum semua, nggak semua LQ45 itu blue chip. Jadi harus dilihat lagi asetnya berapa gitu ya. Mungkin top 5 lah atau top 10 gitu asetnya tertinggi. Nah itu boleh dipertimbangkan. Nanti dipilih lagi dari 10 atau 20 saham kira-kira cocoknya nih di mana gitu. Yang satu lagi yang paham ya, yang bisnisnya paham gitu, yang sudah dimiliki, sudah dipakai itu akan sangat lebih nyaman dibandingkan yang tidak tahu menau gitu ya. Nah, gitu. Atau tadi apa lagi? Ada perhitungan khusus ya. Tadi sesuaikan dengan ada sih, maksudnya kalau perhitungan khusus untuk kapan mau beli, kapan mau jual gitu ya, ada gitu. Tapi pada dasarnya itu kan sudah advance sekali. Tapi kalau untuk baru yang pemula baru mulai, perhitungannya gini aja, kapan kira-kira mau apa istilahnya, mau mulai invest, mau taruh uangin saham, misalnya disiplin aja sebulan sekali nerima gaji, misalnya tanggal 1, tanggal 2 taruh di saham, sehari setelahnya. Itu intinya disiplin aja, jadi perhitungannya gitu, jadi disiplin berapa nominalnya, berapapun harga sahamnya, udah ambil aja gitu. Kalau untuk intinya disiplin sih, asal tadi sekali lagi pemilihan stock picknya yang di awal yang harus apa istilahnya mantap gitu ya. Benar banget. Jadi memang itu tadi harus perhitungan khusus itu memang harus bisa membedakan kapan nih jangka waktu kita untuk investasi, dan mungkin
memiliki goals bahkan lebih efektif ya Pak untuk perhitungan. Mungkin saya ingin membeli rumah Betul. 5 atau 3 tahun ke depan, kita bisa memilih perantara investasi yang baik gitu ya, mungkin yang memiliki return yang lebih tinggi. Oke Pak, ngomongin investasi yang legal ya Pak Ditya. Boleh. Sebenarnya investasi di mana sih Pak yang bisa memberikan return yang lebih banyak? Ataukah hanya saham saja nih yang mungkin memberikan return di luar dari kenaikan harga itu sendiri? Instrumen investasi ya, itu sekarang relatif banyak banget ya. Bahkan yang baru-baru itu banyak. Saya mengamati sih, ada beberapa yang menarik juga, tapi saya nggak bisa bilang pasti naik gitu ya, atau pasti cuan gitu. Yang sejauh ini yang saya pahami sih masih saham yang paling paling saya jujur saya pahami 100% karena sudah dari 2010 saya coba untuk kulik-kulik. Jadi yang paling saya pahami situlah saya fokuskan. Tapi yang saya bukan menutup mata untuk investasi baru, produk baru gitu istilahnya. Produk baru banyak banget. Termasuk peer-to-peer lending salah satunya. Peer-to-peer lending tuh banyak dari macam-macam lah, dari yang syariah, ada dari yang dia punya apa istilahnya, punya aspek sosial di sana sekalian membantu UMKM. Jadi tapi kalau mau peer-to-peer lending, cari yang sudah punya insurance. Jadi ada beberapa peer-to-peer lending tidak punya asuransi. Jadi sama konsepnya seperti yang saya konsepkan di koperasi tadi, bahwa saat dananya tidak bisa kembali, itu ada insurance dari si peer-to-peer lending tersebut, bahwa uangnya akan dikembalikan sejumlah berapa persen. Nah itu ada yang 80%, ada yang 100%. Kalau yang saya tidak salah, ada beberapa peer-to-peer lending juga tidak punya itu. Jadi kalau misalnya mau tanya, mau investasi di peer-to-peer lending ini A, B, C, itu boleh di DM aja atau di WA juga boleh ke kita, itu boleh. Nanti kita konsul. Peer-to-peer lending lagi banyak yang menarik karena ceritanya lumayan oke gitu ya. Ada yang sampai 18, ada yang sampai 16 per tahun. Nah, itu kan lumayan. Jadi ada juga yang bilang, ini juga bantu UMKM peer-to-peer lending. Iya ya, bagus juga sih. Ada ide konsep-konsep seperti itu. Ada juga sekarang yang lebih baru lagi itu ada namanya equity crowdfunding. Nah, itu ada berapa tuh? Ada berapa? Belum banyak sih, baru 3 atau 4 kalau nggak salah. Equity crowdfunding itu istilahnya kita menjadi pemilik dari apa istilahnya? Dari usaha mirip seperti saham. Bahkan kita kalau join di sana itu punya RDI juga, rekening dana investor juga, atau RDN ya, rekening dana nasabah. Kita punya juga. Nah, itu juga menarik sebenarnya, tapi saya belum terlalu pelajari lebih jauh. Tapi yang saya yakini bahwa ada potensi di sana untuk istilahnya cuan, ada potensi cuan, tapi ada potensi rugi juga, sama seperti saham. Karena tapi modelnya itu menarik, tapi secara bisnis kadang-kadang kan yang lebih kecil bisnisnya lebih berisiko, nah bisa dikatakan begitu. Tapi tidak selamanya ya. Tapi kan lebih berisiko dalam artian lebih berisiko rugi, dan juga lebih punya kemungkinan juga untuk naiknya gede. Nah itu juga high risk high return kan, itu yang harus kita yakinkan, yang harus kita tanamkan. Secara risikonya tinggi bahkan, tapi secara pendapatannya juga bisa tinggi. Nah itu equity crowdfunding sih masih saya lihat seperti itu, high risk high return. Kalau berani masuk ke situ, berarti harus berani ngambil risiko. Tapi pertama biasanya sih saya minta, kalau udah klien gitu, saya minta ngisi profil risiko, ada kuesionernya. Kalau misalnya dia cocok dengan risk taker banget nih orang, ya bolehlah coba peer-to-peer lending atau apa namanya, peer-to-peer lending yang tanpa ini ya, ada grade-grade-nya kan, ada A, B, C, D. Misalnya mau berani yang C sama D, itu bisa 20% lebih ke setahun gitu. Itu boleh itu kalau misalnya risk taker banget nih orangnya, atau misalnya mau equity crowdfunding, itu boleh juga. Tapi equity crowdfunding saya belum lihat ada insurance-nya sih. Sorry kalau misalnya ternyata ada gitu ya, tapi saya belum cek lebih jauh. Tapi itu menarik sih, menarik. Ide bisnisnya menarik, bahwa usaha-usaha kecil juga bisa IPO istilahnya bisa nyari modal dari masyarakat, dan itu peminatnya oke juga. Saya lihat, udah banyak aja. Misalnya kemarin apa ya? Misalnya saya mau buka franchise kebab gitu ya, kebab X gitu ya. Itu ada, dia bisa mendanai lewat situ. Nah itu juga saya nggak ngerti mekanismenya gimana. Tapi intinya dia bisa dapat permodalan yang lumayan gede di sana. Tapi ada satu yang saya coba
interview gitu ya, interview secara dia tidak tahu sih kalau saya jadikan objek penelitian. Jadi ada satu UMKM yang saya tahu, kebetulan saya di Jogja, itu ada satu yang di Jogja, tapi kok mereka sepertinya tidak terlalu berkembang usahanya, padahal dapat berapa M gitu ya. Dia dapat berapa M dari equity crowdfunding itu, tapi saya lihat kok usahanya segitu-segitu aja. Jadi saya tanya gitu, oh, gimana Pak pendanaannya? Ya kita gini-gini aja Pak, jadi kayak biasa aja. Jadi harusnya kan dapat dana tambahan kan harusnya lebih ini ya, explore ya bisnisnya. Nah itu yang lebih maju kan, harus misalnya bikin cabang baru atau seperti apa, atau ada produk baru, inovasi. Nah, udah kan dia dapat dana kok gini-gini aja. Kadang-kadang perusahaan IPO di bursa efek itu kan dia harus jelas bahwa dananya digunakan untuk ini loh. Jadi kadang-kadang saya lihat tuh kalau perusahaan IPO ternyata untuk bayar hutang, itu bahaya juga. IPO buat bayar hutang. Bisa jadi sih perusahaan-perusahaan ini, ya karena banyak yang saya lihat perusahaan kuliner yang banyak di equity crowdfunding itu. Menarik sih perusahaan kuliner, bahkan kuliner yang udah legendaris gitu ya. Jangan kira dia nggak punya utang, bisa jadi itu buat bayar utang gitu loh. Itu yang harus hati-hati di sana gitu. Harus kita lihat dia punya apa ya istilahnya, punya eager atau punya keinginan untuk inovasi, keinginan untuk berkembang atau tidak. Nah itu juga masuk ke perusahaan di IDX gitu ya. Jadi kalau nggak atau di bursa efek, kalau nggak ada keinginan untuk berkembang perusahaannya, ya udah kita jangan lihat lah gitu. Benar-benar. Gitu, Pak. Memang ada beberapa sih juga melihat beberapa platform yang baru investasi dengan cara crowdfunding gitu. Dengan cara menggabungkan dana dari teman-teman gitu kan, membuat sebuah kelompok yang mungkin itu membuka cabang baru, seperti kemudian berbagi hasil. Tapi sebenarnya efektif nggak sih Pak Dwitya dengan cara crowdfunding seperti itu? Lebih baik crowdfunding atau misalkan kita kenal sama teman-teman, kita buka sendiri aja nih. Perbandingannya gimana nih Pak Dwitya? Iya. Sama, resikonya sama sih. Resikonya sama. Kita nggak bisa menjamin juga teman kita nggak kabur kan gitu. Nah, intinya resikonya sama. Intinya kalau saya sarankan yang mau buka usaha patung barengan gitu ya hitam di atas putihnya jelas dulu lah. Hitam di atas putihnya jelas, supaya kalau ada apa-apa nanti bisa dibawa ke ranah yang lebih ranah hukum lah, bilang gitu, ranah hukum. Jadi hitam putihnya jelas, bukannya nggak boleh gitu ya, sangat bagus ya kalau mau bareng-bareng. Bahkan saya kan ngajar juga, kadang-kadang mahasiswa juga gitu, kita mau patungan nih Pak berlima gitu, 10 juta gitu, taruh duit buat bikin kafe lah Pak. Oh ya bagus gitu, yang penting nanti komitmen temanmu nih buat ngembangin usaha bareng-bareng kan gitu. Nantinya kan buat komitmennya itu yang kita nggak bisa diskusi aja, by omongan aja, tapi harus ada hitam di atas putih di atas komitmen itu. Itu makanya ada ada ART dan lain sebagainya. Itulah usaha perorangan pun bisa seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya sah-sah aja, yang mana aja sama, semua ada resikonya, sama dengan investasi. Kadang-kadang kita gitu, investasi saham itu atau investasi jangka panjang itu membosankan kadang-kadang ya. Jadi kita kayak nggak ngapa-ngapain gitu, tapi padahal kita invest kan gitu. Kita nggak ngapa-ngapain, tapi memang kadang-kadang kita butuh revenue tambahan per bulan dari usaha-usaha kecil misalnya kayak gitu. Nah, tapi itu sekali lagi banyak yang mulai seperti itu, bareng teman, misalnya temannya bisa jago masak gitu ya, jadi dimodalin gitu. Tapi tetap sekali lagi terus prinsip profesionalisme dalam kita berkaitan dengan uang itu tidak punya teman, tidak punya agama, tidak punya apa-apa. Jadi ya dia itu memang benar-benar harus profesional, jadi independen aja deh gitu. Benar-benar. Jadi memang harus baik itu crowdfunding atau mungkin bisnis bareng-bareng, sebenarnya yang poin paling utama itu adalah saling support, saling percaya ya, dan tanggung jawab itu sebenarnya kunci utama ya. Karena setiap kita investasi, walaupun besar kecilnya hanya uang 100.000, tapi kita kan tetap ingin nih punya ada untung nih. Betul. Namanya kita investasi ingin dapetin untung gitu. Oke Pak Dwitya, kita membahas tentang, mungkin Pak Dwitya juga udah dengar kemarin yang udah pernah kami share juga, itu mengenai investasi bodong share for pay. Oh iya. Oke, dan itu banyak sekali nih ternyata Pak Dwitya, para pekerja migran Indonesia yang terjebak di investasi bodong tersebut gitu. Bagaimana pandangan Pak Dwitya tentang share for pay yang sudah memakan korban? Saya coba akses sih kemarin, tapi saya agak sulitan menemukan yang valid yang mana gitu, saking banyaknya informasinya. Mungkin bisa sedikit Mbak diceritain modusnya itu kayak gimana? Jadi share for pay
sistem iklan Facebook itu Pak. Jadi kalau misalkan kita share iklan yang diberikan oleh Share4Pay, kemudian kita share di Facebook, itu kita mendapatkan income dari share iklan itu tadi. Jadi mereka menyediakan beberapa paket, diantaranya kalau nggak salah ada 3 paket ya Pak, dari mulai paket junior sampai paket platinum. Jadi paket paling rendah itu mereka bandrol dengan harga 600.000 dengan income sekali posting iklan itu sekitar 10.500. Jadi mungkin per bulan kurang lebih mendapatkan Rp250.000. Oh, yang Nah, kemudian kelas yang nomor 2 ini sekitar 1.200.000 dan sampai di kelas yang platinum itu para calon membernya dimintai uang sebesar 6 juta, Pak. Hanya dengan membagikan iklan yang mereka berikan kepada membernya, terus kemudian diposting nih Pak di Facebook. Dari situlah katanya para member mendapatkan penghasilan atau mendapatkan return dari Share4Pay itu sendiri. Oh, itu sebenarnya money game ya, bisa dibilang ya. Itu konsepnya money game sih. Money game itu salah satu juga dari list OJK ya. Ini saya pegang listnya sih. Pertama, imbal hasil di luar batas kewajaran tadi sudah ya. Penekanan utama pada perekrutan. Jadi ada rekrut member nggak ya? Kalau nggak, berarti ada juga? Ada rekrut member juga ya? Ada. Oh, ada. Jadi yang satu masuk. Kayak benar multi level marketing seperti sistemnya. Ya, itu juga 1-2 nih perekrutan member. Dan juga besar ininya, nominal investasinya 6 juta loh. 6 juta untuk satu kali itu udah mulai mencurigakan banget. Tidak dijelaskan bagaimana cara mengelola investasi. Jadi nggak jelas kan caranya gimana. Pokoknya kita share aja. Kita less effort gitu untuk mendapatkan. Kadang-kadang saya nggak percaya sih kalau misalnya kita less effort untuk mendapatkan uang banyak gitu ya. Kita effortnya sedikit tapi dapatnya uangnya banyak gitu. Itu kayak nggak masuk akal. Jelaskan usahanya apa, ya model bisnisnya dia nggak jelas. Iklan-iklan seperti itu. Struktur perusahaannya mungkin PT bisa jadi, tapi kadang-kadang nggak semua PT bagus sama kayak koperasi tadi. Kemudian ini kegiatan lebih mirip money game. Nah, ini jadi apa istilahnya? Jadi semakin kalau sudah tidak ada yang masukin uang itu akan macet gitu. Jadi saat ini perputaran uang aja dia, kualitas barang tidak sebanding. Di bonus dibayar jika ada perekrutan. Nah, ini kayaknya yang seperti ini udah masuk hampir setengah dari listnya OJK, itu checklistnya ya. Itu udah bisa dikatakan bodong sih. Meskipun dia tadi sekali lagi bawa nama Facebook ya. Kadang-kadang orang kan gitu. Jadi Facebook nih pasti udah terpercaya gitu. Nah, itu yang harus yang bahaya sih yang seperti itu. Solusinya berarti kan sekarang sudah mulai macet ya. Awal-awal mungkin lancar gitu ya. Biasalah seperti itu. Biasa seperti itu. Lancar. Oh, ini bagus nih, terus di-share ke teman-temannya ya, akhirnya komunitasnya secara menyeluruh kena lah gitu. Nah, itulah yang diharapkan mereka. Saat sudah banyak yang kena, yang punya mulai kabur hilang. Sorry. Saya kalau ngomongin investasi bodong ini modusnya itu ini soalnya macam-macam. Yang iklan ini kan dulu sempat juga ada artis juga yang kena kan, yang cukup besar juga, termasuk ya oleh yang bisa dibilang lah iklan online, money game iklan online bisa dibilang. Ini salah satu jenis investasi bodong yang cukup marak 5 tahunan ini. Saya nggak tahu kenapa menarik, mungkin karena semua pakai HP gitu ya, online gitu, dan rasanya kita percaya gitu kalau sudah pakai aplikasi atau apalah. Itu saya bilang tadi, makanya saya tekan di depan udah mulai kita literasi penggunaan gadgetnya bagus. Bisa dibilang mungkin teman-teman PMI kan 100% lah pakai gadget untuk kontak-kontak saudara-saudara di rumah kan gitu. 100% lah pakai gadget. Itu bisa dibilang ya literasi penggunaan gadgetnya itu sudah bagus, sudah pakai gadget semua. Mungkin sudah pakai internet banking semua bahkan ya. Itu juga harus dibarengi dengan literasi keuangan atau literasi investasi yang baik juga. Nah, itu yang harus kadang-kadang dilupakan gitu. Ini deh saya ngerti kok. Nah, kadang-kadang yang seperti itu. Pokok ini sih yang ngajak si ini loh. Nah, itu koncoku, temanku. Nah, itu oke. Itu yang sulit. Oke. Emang benar banget ini, pokoknya rugi aja sih ya. Kita udah pegang handphone bagus, udah bisa dibilang dengan smartphone, tapi kalau misalnya kita nggak ikut smart juga ya, useless juga dong. Untuk apa punya handphone bagus tapi kita tidak memanfaatkan fasilitas yang ada gitu loh. Oke Pak Dwitya, sebelum live kita berakhir nih, pesannya apa nih Pak
untuk kita semua ya, baik itu PMI ataupun untuk provinsi lain, cara terhindar dari investasi bodong. Mungkin Uang Sehat ID punya tips gitu untuk kita Ya, semua. Monggo Pak Duti. ya sebenarnya kunci dari kita tidak kena investasi bodong adalah kita terus belajar investasi atau keuangan yang benar gitu ya. Bukan yang instan. Kadang-kadang yang instan itu yang bahaya. Kita belajar yang instan, akhirnya tidak dapat yang benar gitu edukasinya. Nah, selain itu juga tadi beberapa kali saya tekankan bahwa janganlah menjadi orang yang tergantung. Jadi jadilah independen, jadilah profesional dalam mengambil keputusan investasi keuangan. Jangan terlalu cepat mentransfer sesuatu. Jadi kalau perlu apa istilahnya ya, ada diskusi terlebih dahulu, itu penting banget. Diskusi terlebih dahulu dengan siapapun yang kalian percaya, bisa dengan admin PMI, speak up ya. Jadi kan adalah paling nggak pertimbangan gitu yang kira-kira bisa independen lah. Kira-kira bisa independen dan profesional. Siapapun itu, orang terdekat ataupun siapapun yang menurut kalian itu independen. Jangan sampai dia nanya malah dijerumuskan, kan itu yang bahaya. Itu yang kita tidak harapkan kan itu. Nah, nanti carilah orang-orang yang independen. Kalau perlu jangan percaya satu orang. Misalnya si A bilang iya, si B bilang enggak. Itu kayak gitu. Jadi diskusikanlah sebelum mentransfer sejumlah uang banyak, apalagi 6 juta ya gitu tadi itu. Aduh, memang sedih saya dengarnya. Itu mungkin, dan juga apa ya, bisa dibilang kalau menemukan yang mencurigakan seperti itu, bisa, atau misalnya sudah kena, itu bisa lapor ke OJK. Itu ada hotline-nya, itu ada nomornya. Setiap bulan tuh OJK punya list yang namanya list negatif investasi, atau list blacklist lah istilahnya, blacklist investasi bodong. Itu ada, coba cek listnya di sana. Kadang-kadang yang sudah masuk list itu udah di blacklist, sudah ditutup, mereka bikin lagi nih yang baru yang namanya mirip-mirip. Nah itu juga kadang-kadang sering, kalau udah mirip-mirip namanya, udah di blok aja kontaknya orang yang nawarin. Dan satu lagi terakhir mungkin investasilah di tempat yang jelas, yang pasti-pasti gitu ya. Pasti-pasti bisa dibilang saham adalah salah satu yang pasti, karena sudah terregulasi dengan jelas, dan ada berbagai jenis atau investasi atau perusahaan yang bagus di Bursa Efek Indonesia yang bisa dipilih. Silakan dipilih, dan secara berkala pastinya. Kita investasi berkala di tempat yang tepat, itu akan hasilnya bisa didapatkan berapa puluh tahun ke depan gitu. Oke, Gitu, Mbak. Itu dia teman-teman pesan dari Pak Dwitya, dan mungkin teman-teman ingin bertanya secara detail nih seputar investasi, perencanaan keuangan, terus kemudian kira-kira tentang persahaman. Kebetulan Pak Dwitya juga sudah berkompeten nih di bidang saham ya, dari tahun 2010 ya Pak Dwitya ya? Ya, kurang lebih 10 tahun lah kurang lebih. Ya, Halo. jadi teman-teman bisa langsung DM Uang Sehat ID. Jangan lupa follow Instagramnya Uang Sehat ID, karena kita harus butuh mentoring nih supaya tidak terjerumus ke dalam investasi bodong. Siap. Oke, terima kasih Pak Dwitya untuk waktunya sore hari ini yang sudah dengan berbaik hati sharing ilmu sama kita semua. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa diterapkan sama teman-teman yang nonton live kita hari ini, dan gak ada lagi nih yang menjadi korban investasi bodong. Betul. Ya, amin. Baik, terima kasih Pak Dwitya. Sampai thank you banget teman-teman semua. Ya, selamat sore. Sampai ketemu teman-teman di live. Ya, Mbak Bella. Assalamualaikum dan selamat sore. Waalaikumsalam. Oke.